Cerita bermula ketika seorang pria bernama Fred mendengar beku tembak saat tengah menambal kebocoran pipa minyak di Timur Tengah. Fred yang mengetahui mobil yang sedang dikejar milisi tersebut adalah milik lembaga kesehatan yang dikendarai Clara dan Jibril, segera masuk ke mobilnya dan berusaha mengejar mereka. Fred menyuruh Clara dan Jibril masuk ke mobilnya, namun mereka menolak karena mobil yang dikendarai Clara membawa ribuan vaksin untuk para pengungsi. Fred akhirnya mengawal mobil Clara dan Jibril menuju kamp para pengungsi yang berada di kawasan yang sama dengan tempatnya bekerja. Para milisi tak berani melanjutkan pengejaran mereka setelah dicegat oleh pasukan penjaga. Namun tanpa mereka sadari, sebuah tembakan dari milisi sempat mengenai pipa pengeboran yang nantinya akan menjadi masalah besar. Setelah kejadian tersebut, Freddy yang ternyata memiliki hubungan khusus dengan Clara memintanya untuk berhenti menjadi kurir. Pourquoi tu continues à faire ces voyages? Je suis sérieux, Clara. C'est trop dangereux, tu devrais arrêter. Donc dangereux ou pas, je m'en fous. J'ai grandi ici avec lui. C'est mon pays. Cerita kemudian flashback pada 9 bulan yang lalu saat militer mengkudeta negara tersebut. Presiden yang digulingkan telah melarikan diri ke luar negeri, sementara negara itu berada dalam situasi yang chaos. Fred yang bekerja sebagai agen keamanan swasta saat itu tengah membantu kliennya untuk melarikan diri dari negara tersebut. Fred juga berencana meninggalkan negara itu keesokan harinya bersama kakaknya Alec dan juga keluarganya. Allô? Ouais, t'as des nouvelles pour le bateau? Ouais, on part demain matin comme prévu. Je passerai vous chercher. Shukran. Tibalah Fred di rumah kliennya. Saat itu kliennya tengah menata setumpuk uang yang baru dikeluarkan dari berangkasnya dan memberikan sebagian kecilnya pada Fred sebagai upahnya. Tiens, c'est pour toi. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? Vous allez encore me parler de vos puits de pétrole? Tak lama kemudian datanglah tamu bernama Anne Marsan yang tak lain kepala keamanan perusahaan migas yang beroperasi di negara tersebut. Sementara Anne Marsan berbincang dengan kliennya, Fred keluar dan bertemu dengan Gauteri, pengawal Anne Marsan yang merupakan temannya. C'est là que c'est dommage, tu vois. Non, c'est trop le bordel ici. Saat mereka berbincang, sekawanan polisi tiba di sana dan menggeledah rumah tersebut. Fred dan Gauteri yang penasaran dengan maksud kedatangan para polisi, pergi ke sisi lain rumah memeriksa keadaan bos mereka. Ils sont où les autres? On part à la piscine. كيف حالك يا سيدي؟ Pertikaian dan aksi saling tembak pun tak dapat dihindarkan, di mana Fred dan Gauteri berhasil membunuh para polisi dan membantu Anne Marsan keluar dari persembunyiannya. On sait pas. Cerita kemudian beralih ke rumah Alec. Tak lama kemudian datanglah Fred ke rumah mereka dan disambut oleh Alec, istrinya dan Malia. Fred kemudian mengajak Alec berbicara empat mata dan mengutarakan niatnya untuk mencuri uang kliennya yang masih tersisa di dalam berangkas. T'as fait quoi de tes exploits? Pour boire mon client avant qu'il se fasse tuer. De quoi faire sauter un coffre? Non, 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 non. Alec yang menyadari rencana jahat Fred pun menolaknya. Namun Fred tak ingin pulang ke Paris tanpa memiliki banyak uang dan kembali miskin. Fred terus memaksanya hingga akhirnya Alec pun luluh. Pada tengah malam, kakak beradik itu pun segera pergi ke rumah klien Fred dengan harapan membawa segepok uang dan pulang ke apartemennya dengan selamat. Ça va aller? Laisse-moi bosser. Je vais checker dehors. Namun siapa sangka rencana ini malah jadi malapetaka. Di mana ketika Fred berjaga di luar, beberapa polisi yang berpatroli memeriksa bangunan itu dan menangkap basah Alec yang sedang meledakkan berangkas di rumah tersebut.
Cerita lalu kembali beralih ke masa kini. Dia pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Malia, keponakannya, kemudian mengajak Malia untuk menemui ibunya yang tengah menjadi guru bahasa Inggris bagi perempuan-perempuan pengungsian. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan yang sangat dahsyat dari lokasi penyimpanan cadangan gas di area pertambangan. Cerita lalu berpindah ke penjara di mana Alec dipaksa untuk berkelahi dengan sesama tahanan oleh polisi. Polisi di penjara itu juga menghina Alec dengan bayaran yang sangat kecil dan terang-terangan menyebutnya sebagai pembunuh polisi. C'est le tarif pour les tueurs de policiers. Si tu n'en veux pas, c'est mieux. Alec pun marah dan menciptakan kerusuhan, hingga akhirnya dia berakhir di ruang isolasi penjara tersebut. Di pertambangan, Fred yang tengah bekerja mengetahui penyebab terbakarnya cadangan gas di dalam tanah, yaitu akibat peluru para milisi pemberontak. C'était pendant l'attaque pirate hier. Ils ont touché une poche de gaz. Berita terbakarnya cadangan gas segera diketahui oleh perusahaan pengelolanya di pusat. Anne Marsan yang tak lain merupakan kepala keamanan di area pertambangan mendapatkan tugas untuk menghentikan kebakaran itu dengan uang jalan sebesar $1 juta. Di bawah cadangan gas mereka ternyata terdapat deposit gas yang lebih besar dan berpotensi menghasilkan ledakan dahsyat jika api menyambar dan menghancurkan dinding pembatas. Seule l'explosion d'une centaine de kilos de nitroglycérine permettra d'éteindre l'incendie dans le puits et d'empêcher que la seconde poche de gaz n'explose. Anne ditugaskan mencegah ledakan di penyimpanan kedua menggunakan 100 kg bom nitro untuk meledakkan pipa penghubung. Anne Marsan mengatakan bahwa dia telah menemukan 2 orang yang bisa membantunya, yang tak lain adalah Fred dan Alec. Anne Marsan juga mengaku telah bekerja sama dengan lembaga kesehatan untuk membantu pemindahan para pengungsi. Tak lama berselang, Anne Marsan dan Gauteri segera menuju ke rumah Fred dengan helikopter. Setiba di sana, Anne meminta Fred membantunya mematikan api dengan nitro yang harus diangkut dari PLTS yang terletak 800 km dari wilayah mereka. Mendengar hal ini, Fred pun memintanya mencari orang lain saja. Anne memberikan tawaran yang lebih menarik dengan melibatkan Alec, dan itu artinya Alec pun akan dibebaskan. Anne meminta Fred untuk menjadi supir truk yang membawa nitro, sementara Alec yang akan mengurus bahan peledak tersebut. Dan mereka juga akan dibantu Gautier dan timnya yang bertugas menjaga keamanan. Anne juga menjanjikan bahwa mereka tak akan ditugaskan untuk memasukkan nitro ke dalam sumur cadangan gas karena perusahaannya telah menyiapkan tim pengoboran khusus. Sebagai kompensasi, Fred dan Alec juga akan mendapatkan upah $1 juta dan mereka bisa pergi ke luar negeri bersama istri Alec dan juga Malia. Tak lama kemudian datanglah Clara dan Jibril yang juga disewa sebagai pemandu perjalanan mereka. Fred sempat mencegah Clara dengan alasan mereka tak mengangkut vaksin melainkan bahan peledak. Namun Clara menyangkal larangan itu karena hanya dia dan Jibril lah yang mengetahui rute darat ke ibu kota. Sementara pada saat yang sama, Alec telah dibebaskan dari selnya. Anak buah Gautier segera membawanya ke garasi kantor migas, di mana dia akan bertemu langsung dengan adiknya Fred. Sementara itu, Fred, Gautier, Jibril, dan Clara terbang menggunakan helikopter menuju ke sana. Selama di perjalanan, mereka membicarakan rute yang akan dilalui untuk mengambil nitro, di mana mereka harus melalui kawasan para pemberontak. Namun Clara menjamin keamanan mereka dengan menyamarkan truk pengangkut nitro sebagai truk pengangkut bantuan dari lembaga kesehatannya. Dia juga telah menyiapkan ID card dan perlengkapan berlogo lembaga lainnya untuk Fred dan kawan-kawannya. Malam harinya, Alec dan Fred tiba di garasi kantor migas dalam waktu yang hampir bersamaan. Saat melihat wajah adiknya, Alec langsung menghantamnya karena merasa marah dan dendam setelah penangkapannya 9 bulan yang lalu. Namun dia segera diingatkan jika perkelahiannya dengan Fred hanya akan memperburuk nasib banyak orang. Clara kemudian meminta Alec memikirkan istri dan anaknya alih-alih meneruskan dendamnya dengan Fred. Tak lama setelah itu mereka mulai bekerja sebagai sebuah tim. Gauteri menjelaskan bahwa mereka akan mengangkut nitro dari PLTS. Sementara Alec yang telah mendapat sampel nitro itu segera mengetes dan meledakkannya untuk memberitahu tentang bahayanya. Gauteri mengatakan bahwa mereka akan membawa 200 kg nitro meskipun yang diperlukan hanya 100 kg.
Pada tengah malam rombongan mereka berangkat dan hanya punya waktu 24 jam untuk mematikan kebakaran sumur gas atau akan terjadi ledakan besar. Keberangkatan mereka berjalan tanpa hambatan berarti hingga siang harinya tiba di PLTS penyimpanan nitro 12 jam sebelum ledakan terjadi. Gauteri memerintahkan anak buahnya memandu Alec dan Fred menuju gudang nitro, sementara dia hanya akan menunggunya di luar. Nitro, c'est votre boulot, les gars. Suivez la moto. Setibanya di gudang dan melumpuhkan security, Alec dan Fred bekerja sama dengan hati-hati memindahkan satu persatu tabung berisi cairan nitro ke dalam truk yang mereka bawa. Singkat cerita, Alec dan Fred berhasil keluar dari PLTS dan membawa 200 kg nitro bersama mereka. Anak buah Gauteri yang akan mengawal mereka tiba-tiba mendapat serangan mendadak dari security yang berhasil melepaskan ikatan tangannya. Tanpa diduga, perkelahian itu menjatuhkan sebuah tabung nitro yang mengakibatkan terjadinya ledakan. Perjalanan terus dilanjutkan hingga tiba-tiba mereka dicegat oleh milisi pemberontak. Sejumlah sniper pun telah bersiap menembak mereka dari perbukitan. Milisi itu memeriksa identitas Gauteri dan memintanya membayar sejumlah uang jika ingin diizinkan lewat. Jibril mencoba meredakan suasana dengan menjelaskan bahwa mereka berasal dari lembaga kesehatan. Vous savez ce que ça veut dire? Nous on est là pour aider les gens. Situasi menjadi semakin menegangkan. Alec menjegal seorang milisi sembari memegang sebuah bom. Gauteri tiba-tiba menembak seorang milisi lainnya yang tengah menodongkan pistol pada Jibril. Baku tembak pun tak bisa dihindari dan Jibril tewas dalam kejadian tersebut. Clara mencoba menyelamatkan Jibril, namun sayangnya telah terlambat. Fred memaksa Clara untuk kembali ke dalam truk dan mereka bergegas pergi meninggalkan jasad Jibril di tengah jalan. Tanpa mereka sadari, ternyata para milisi yang selamat terus mengejar mereka. Gautier berusaha melindungi rombongan hingga kembali terjadi aksi saling menembak. Clara terpaksa mengarahkan rombongan menuju jalur alternatif dengan kontur jalan yang tak rata dan membahayakan keselamatan mereka. Setelah Gautier berhasil melumpuhkan para pemberontak, rombongan memutuskan untuk berhenti dan mengecek mobil pemberontak untuk memastikan bahwa mereka telah tewas. Fred dan Alex sibuk membenahi tali-tali peti tabung nitro yang mengendur setelah dibawa kebut-kebutan di jalanan rusak. Sementara itu, Clara meluapkan kemarahannya pada Gautier yang telah menyebabkan milisi pemberontak menembak Jibril, teman baiknya. Gautier yang bertangan dingin hanya mengatakan bahwa Jibril telah memahami risiko dari pekerjaannya. Tak lama kemudian, Gautier memerintahkan rombongannya untuk mengubah rute melalui jalur utara dan memerintahkan anak buahnya berjaga di depan. Sesaat setelah melintasi sungai kecil, anak buah Gautier yang membawa ATV tiba-tiba meledak. Semua orang mengira bahwa itu adalah ulah para milisi pemberontak. Namun Alec berkesimpulan bahwa mereka tak diserang, melainkan memasuki ladang beranjau. Alec segera mengambil rantai dari truknya dan merangkainya menjadi seperti jaring. Fred membantu kakaknya meskipun Alec sempat menolak. Mereka berdua pun menyisir tanah dengan jaring rantai hingga berhasil menemukan sebuah ranjau yang dipindahkan oleh Alec dengan hati-hati. Mereka mengulangi cara yang sama hingga menyadari ada sebuah ranjau yang terinjak oleh Fred.
Alec berniat menolongnya, namun Fred yang tak ingin kakaknya terluka meminta agar dia ditinggalkan saja. C'est mis mon t-shirt, je peux pas la désamorcer. Ok. C'est mon frère. Je peux pas te laisser crever ici. Alec pun memaksa Fred dan menariknya. Beruntungnya ranjau itu tak meledak karena tampaknya tak aktif. Namun tiba-tiba, sebuah tembakan meluncur ke arah mereka. Rupanya terdapat anggota milisi yang berjaga di perbukitan dan melakukan penyamaran. Fred Gautier dan anak buahnya pun terus melakukan perlawanan, sementara Alec bersembunyi bersama Clara. Nahasnya kejadian itu justru menewaskan anak buah Gautier yang tak sengaja menginjak sebuah ranjau. Kini tim mereka hanya tersisa Alec, Fred Gautier, dan Clara. Tak lama kemudian Fred dan Gautier berangkat terlebih dahulu, sementara Alec dan Clara berangkat beberapa menit kemudian setelah memperbaiki truk. Mereka kini hanya memiliki sisa waktu 4,5 jam untuk menghentikan ledakan. Fred dan Gautier terus menyusuri rute yang sangat terjal hingga harus melalui sebuah kubangan yang terbentuk dari kebocoran minyak. Namun setelah Fred berhasil membawa truk keluar dari kubangan, Gautier justru menembak Fred hingga tak berdaya. Dia pun meninggalkan Fred di pinggir kolam dan mengiranya telah mati. Namun ternyata seorang pengembala diam-diam telah menyelamatkannya. Sementara itu di rute utara, Alec dan Clara dihadapkan pada batuan besar yang menghalangi jalan mereka. Alec menggunakan keahliannya sebagai ahli bahan peledak dengan mengambil sedikit nitro untuk meledakkan batu yang menghalangi jalannya. Di saat yang sama, situasi di lokasi sumur gas dan perkampungan makin mencekam. Tekanan pipa sumur gas telah menunjukkan berada di angka 8 bar. Istri Alec memandangnya dengan penuh cemas dan berharap ada keajaiban. Cerita kembali pada Alec dan Clara yang masih berada di perjalanan dan tiba di kubangan minyak. Melihat ada jejak ban truk yang berada di ujung kubangan tersebut, Alec dan Clara meyakini bahwa Fred dan Gautier telah berhasil melewatinya. Sementara itu Gautier telah melaju di wilayah perbukitan dan merasa sangat senang karena akan mendapat jatah upah yang sangat besar. Saat dia melihat truk Alec dan Clara berada di lembah, dia segera menginjak gas dengan sangat kencang agar bisa sampai terlebih dahulu. Alec dan Clara pun bisa melihat truk Gautier yang mereka sangka masih bersama dengan Fred. Nahasnya truk Gautier mengalami kerusakan dan terjun ke dalam jurang hingga menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat. Melihat kejadian ini, Alec pun mengira adiknya telah tewas. Tiba-tiba seorang pengembala memanggil Alec dan Clara untuk meminta bantuan. Ternyata pengembala itu yang menemukan Fred dan bercerita tentang penembakannya. Mereka pun bergegas pergi sambil membawa Fred, sementara waktu yang tersisa untuk mematikan kobaran api hanya 2 jam lagi. Cerita beralih ke area sumur gas di mana Anne masih menunggu kedatangan tim pengeboran. Nahasnya kantor justru mengabarkan helikopter tim pengeboran ditembak dan mereka tak bisa mengirimkan tim pengganti. Dengan terpaksa Anne meminta anak buahnya membawa istri dan putri Alex sebagai jaminan. Cerita beralih pada Alec, Fred, dan Clara yang kini hanya memiliki sisa waktu 1 jam. Nahasnya perjalanan mereka dipersulit oleh milisi pemberontak yang mengejar dari belakang. Setibanya dekat sumur gas, Alec turun dari truk untuk bertemu dengan istri dan anaknya. Namun Anne segera menodongkan pistol ke kepala istrinya. Anne segera menanyakan keberadaan Gautier, dan Clara pun mengatakan pria itu telah tewas. Clara pun meminta Anne segera memerintahkan tim pengeboran untuk memasukkan nitro itu ke dalam sumur gas. Anne mengakui bahwa dia tak berhasil mendatangkan tim pengeboran. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan penduduk adalah dengan menabrakkan truk nitro ke dalam sumur. Namun Fred yang telah sadar pun menembak Anne dan anak buahnya dari dalam truk.
Fred yang melihat kobaran api semakin membesar, berpikir mungkin ini adalah tugasnya untuk menyelamatkan hidup banyak orang, juga untuk membalas budi pada kakaknya Alec. Clara yang menyadari niat Fred pun mencoba menghalanginya, namun sayangnya gagal. Fred menginjak gasnya dan membawa truk itu melaju ke arah sumur gas hingga benar-benar meledak. Ledakan tersebut mencegah ledakan yang lebih besar terjadi hingga para pengungsi berhasil selamat dari tragedi yang mengancam nyawa mereka. Dan sampai di sini, film pun selesai. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak-banyak Mimin ucapkan bagi yang telah meluangkan waktunya untuk menonton alur cerita singkat ini. Sampai jumpa di konten-konten alur cerita film menarik lainnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.